Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies. Go, Jana. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Bisnis. Edisi hari ini pastinya jaringan menyapa. Selamat pagi untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan di TV Tabalong, mungkin sudah duduk manis dari tadi begitu Ya, ya. udah nunggu dari tadi nih, Jana. Jangan sapa juga teruntuk para pendengar mungkin yang sedang mendengarkan sambil bekerja, sambil berdagang, sambil santai-santai di radio, karena kita juga mengudara Mbak hari ini. Wow, jadi kita mengudara di TV dan juga di radio serta ada Dan YouTube juga di channel, streaming YouTube ada juga, streamingnya silahkan ingin menonton dari arah mana saja begitu. Benar banget. Hari ini Brownies edisi spesial banget ya. Ini seperti yang sudah kita sounding dari beberapa hari yang lalu juga, Iya. bahwa kita akan kedatangan satu orang narasumber yang sebenarnya dikenalin lagi nggak ya? Karena sudah terkenal begitu Mbak ya. Karena sudah terkenal gitu ya, Masya Allah luar biasa sekali. Brownies hari ini kedatangan The Legend, Tika Adam. Oke, selamat datang Mbak Terima Tika. kasih. Luar biasa sekali. Halo, apa kabar Mbak Tika? Baik, alhamdulillah Teh, Mbak Jana, Alhamdulillah. alhamdulillah Ibu. Dan seperti biasa, Ibu Ada Afrida. Ibu Afrida sebagai konsultan pastinya dari Pulau Tabalong. Iya, luar biasa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang, nggak membahas sih ya, ini adalah lebih bercerita Iya. perjalanan manis 10 tahun usaha kue dari orderan online Online hingga hingga ke toko toko offline offline. ya. Tapi kita nggak akan membahas tentang omset loh Mbak Tika. Tenang Saja. Karena semua orang kayaknya sudah Everybody knows Wow. gitu ya, sudah tahu Tika Adam seperti apa ya. Justru kita akan membahas ini nih, jatuh bangun terbangnya Tika Adam dengan brandnya sampai bisa eksis sampai saat ini seperti apa nih Mbak Tika nih? Sebelumnya terima kasih ya Teh, sudah diberi kesempatan gitu untuk hadir di sini, berbagi, sharing lah ya mengenai dapur Tika Adam gitu. Sebelumnya saya tuh memulai usaha ini tuh sudah dari 2010 sih tepatnya, cuman memulai di Tabalong itu dari 2014. Jadi 2010 itu saya masih di Banjarmasin, masih bekerja juga. Jadi mulai iseng-iseng tuh suka bikin kue aja tadinya. Terus kenapa jadi, sebelumnya saya cerita kenapa namanya Dapur Tika Adam gitu ya, mungkin klise aja, cuman memang dulu itu memang nggak sengaja, jadi bukan mau branding, oh namanya pengen gitu, oh enggak, justru enggak. Jadi 2009 baru tadi emak-emak Facebook main Facebook gitu kan, jadi tuh hasil foto kue hasil yang diolah di rumah untuk orang rumah itu saya taruh di satu album, namanya tuh
dapur Tika Adam, artinya itu dapur saya. Kalau Adam kan nama almarhum suami kebetulan. Jadi waktu itu ya sekedar penamaan itu aja gitu. Nama album di Facebook gitu tadi justru. Terus 2009 itu mulai terus bikin mulai 2010 mulai kepikiran untuk jualan lebih serius gitu. Maksudnya apa nih ya iseng-iseng jualan gitu. Padahal waktu itu sambil kerja. Jadi pagi sampai sore kerja, malam bikinan jual gitu. Tapi hanya sebatas online, tetap online gitu. Ya. 2014 berjalan waktu 2014 saya ikut suami ke Tabalong, almarhum suami ke Tabalong. Saya sempat juga nih bisa nggak ya saya di sini gitu memulai, karena waktu dari 2010 ke rentan 2014 itu ya pelanggannya lumayan sudah ini juga di masa itu ya, masih tukang kue belum sebanyak sekarang, kursus-kursus online juga belum sebanyak sekarang gitu. Jadi dengan terbatasnya itu saya sudah lumayan punya pangsa pasar sendiri waktu itu gitu. Cuman saya ambil keputusan antara-antara aja, pokoknya saya pindah aja gitu ke Tabalong ikut almarhum suami waktu itu, dan masih ragu-ragu juga ini buka nggak ya, buka online nggak ya, bisa nggak ya diterima di sini, pasti ada perasaan gitu. Alhamdulillah dimulai dengan pesanan ringan aja, dari pesanan bolu biasa dulu di Banjarmasin tuh. Di sini tuh belum ada pai susu yang jumbo, nah itu tuh, iya toppingnya buah, itu dulu. Coklat, keju ya. Macam-macam saya mulai dari itu dulu. Yang insya Allah waktu itu belum ada, waktu 2000 masih di sini. Saya mulai dengan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya pikir. Terus di 2019 almarhum suami meninggal, saya pikir apakah saya akan kembali ke Banjarmasin, sempat kepikiran gitu, tapi saya masih yakin aja gitu untuk bertahan di Tabalong, tempat saya dan anak-anak cari rezeki. Oke, kita bismillah aja lah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang di 2024 baru 1 bulan offline store kita buka gitu. Keren sekali. Ini for your information juga ya gitu. Jadi zaman-zaman dulu mama Facebook bener banget, dan aku pun menjadi salah satu customernya dari Mbak Tika ya, dari Mbak Tika. Itu kadang menyimpan kekecewaan yang teramat dalam loh Bu Ap ya, Jana. Beneran. Kenapa tuh? Jadi ketika beliau posting ini selang berapa menit gitu ya, saya komen sold out gitu kan. Ini bingung juga gitu, ini lebih dari ngantri dokter kayaknya. Iya bener, ini luar biasa banget gitu kan, sampai akhirnya memang dulu mungkin masih limited ya Mbak Tika ya bikinnya gitu ya, karena memang terbatas tenaga, dan memang belum seserius sekarang lah, artinya masih sambil berjalan, sambil urus anak-anak pelan-pelan gitu, sambil urus suami. Terus sudah mulai bisa nambah asisten gitu untuk membantu, jadi produksinya bisa lebih banyak gitu. luar biasa sekali. Dari ini Mbak, kan tadi awalnya sebagai selingan bekerja saja begitu ya. Tiba-tiba terjun ke perkukisan, emang ada basic di bakery gitu kan Mbak, atau suka yang manis-manis? Sudah manis. Oke. Iya, ditambah Jadi lagi. kalau bakat saya mungkin ada, mungkin kalau bisa disebut ada ya. Jadi dari almarhum nenek saya terus ke mama saya gitu. Cuman kalau dari dulu mama bikin kue gitu kan, dulu kita suka bantuin kue gitu. Nah itu memang saya yang di rumah tuh lebih suka bantuin mama untuk hal kue. Walaupun dulu hanya sekedar tukang pegang mixer aja, benar, nggak ada bantuan lain karena memang mungkin dianggap tidak bisa waktu itu. Jadi cuma ya pokoknya berapa biji hari ini mah, 5 biji, oke. Pokoknya asal pegang itu, berawal dari itu. Mungkin ketertarikan itu memang ada bakatnya memang gitu. Jadi malahan saya dari 2010 mulai itu nggak ada basic sama sekali, maksudnya nggak ada kursus atau apa, otodidak. Baru mendalami mulai kursus tuh di 2020-an malah justru baru. Kan karena sudah mulai banyak bermunculan kursus offline, online, hand on gitu. Nah baru saya mulai gitu. Setelah sekian tahun gitu baru. Tapi kalau awalnya hanya otodidak aja. Tapi Mbak Tika ini mengupgrade loh Bu Ap, jadi memang mengikuti pelatihan yang nggak kaleng-kaleng, nggak cuma di Kalimantan ya, tapi juga di Jakarta ya. Jadi memang mengikuti dengan mentor-mentor yang profesional gitu. Nah kita tanyakan ke Ibu Aprida, bagaimana Ibu Aprida tanggapannya tentang brandingnya Tika Adam yang katanya tidak dipikirkan sebenarnya nih. Ini nama ini sebenarnya tidak, kebanyakan karena orang-orang ya ini pusing duluan mikirin nama sebelum usaha ya. Tapi ini justru usaha
tiba-tiba Tercetuslah tercetuslah nama branding yang sampai sekarang nih ngena banget gitu loh di customer nih, gimana nih Bu? Yang pasti sudah 10 tahun ya. Iya. Itu kemarin kan kita pernah bahas kan masa-masa ininya. Iya betul. Ketika bertahan di beberapa tahun, mungkin ketika saat 1 tahun, mungkin sampai ingat 3 tahun seperti apa kendalanya, kemudian naik ke 5 tahun, next di 10 tahun. Nah ini sebenarnya mungkin kalau di fasenya beliau sudah menikmati jenjang yang, kan ini udah merambah ke offline kan sebenarnya. Untuk branding kemungkinan beliau tidak akan, udah inilah brandingnya udah kuat gitu. Nah tinggal kan sekarang kan karena offline memang tadi sempat ngobrol di belakang juga, kendala kita di offline itu pasti ada kendala kan biasanya, karena nah cuma sekarang karena sudah brandingnya sudah kuat, berarti kan cuma satu poin, promo aja jatuhnya kan cuma kuat-kuat promoin aja gitu. Kita tidak pernah menjelekkan punya orang, misalnya pesaing kita atau mungkin rekanan kita angkat apa yang bisa kita angkat dari value usaha kita, kan itu aja brand produk kita yang bisa kita angkat tanpa menjatuhkan orang lain, kan di situ yang nilai jual kita yang harus kita angkat. Nah itu aja sih sebenarnya, karena kalau secara branding kayaknya nggak tahu ya, kalau lu aja taunya Tika ada, oh ya Tika udah ini gitu ya, langsung tahu gitu, oh ya ini. Cuma maksudnya kan nanti mungkin karena offline ini kalau bisa otomatis kan bisa merambah ke semua orang bahasanya kan, karena memang kalau ulun taunya memang untuk Tika Adam biasanya memang agak untuk biasanya, cuma tidak menutup kemungkinan kan nanti kan nextnya kan kita seperti offline ini kan otomatis kan maunya kita kan bisa menjamah semua kalangan. Nah, konsumen yang mungkin masih belum terjamah mungkin kan harapannya nanti mungkin secara branding kayaknya beliau sudah, apalagi di 10 tahun kayaknya pahit manis turun naik Asam nano-nano gitu ya, pokoknya itu dirasakan. kayaknya sudah hatam lah. Sudah hatam lah gitu. Nah apalagi kan kalau misalnya ini memang kalau kita di sini sekarang kan sedang booming ya Mbak, untuk bakery. Jadi sekarang ini sebenarnya bukan masalah kita banyak pesaing apa enggak, satu poinnya apa yang bisa kita jual dengan value produk kita, artinya nilai keunggulan saja yang kita andalkan. Contoh kayak tadi, tidak terbuat dari manis gula misalnya. Jadi khusus untuk orang, berarti kan orang oh ya itu kalau untuk ini. Nah kalau misalnya nanti customer mau yang manis ala gula ya yang lain gitu kan, berarti kan memang ada pos-posnya. Jadi tanpa harus kita orang lain, kita sudah punya ini loh. Nah, jadi nggak usah takut dengan entah produk kita mungkin mahal kah atau apa, yang penting yang kita jual ini loh. Gitu. Ini juga Mbak Tika juga udah yakin banget ya, maksudnya karena memang sudah banyak banget loyal customer ya, yang istilahnya terus-terusan gitu kan, dan tidak apa ya, ini nggak takut juga kalau misalkan bersaing dengan bakery yang baru gitu kan. Maksudnya orang juga istilahnya udah tahu oh Tika Adam nih gitu kan, mau nyari apa-apa oh di Tika Adam gitu kan. Kalau misalkan maksudnya dengan pilihan-pilihan yang memang dari awal yang tahu banget Tika Adam tuh pasti udah pilihannya ke situ gitu kan Mbak ya. Jana. Dan ini Mbak, tadi yang masalah offline online, tadi kan awalnya sempat online, terus beralih ke offline. Dari awalnya memangnya niat ke online saja kan Mbak, atau karena kebetulan sudah lama jadinya mau deh coba offline gitu? Kalau offline itu sebenarnya impian ya. Biasanya kalau kita entah itu dimulai dari depan rumah kah atau toko kecil gitu. Dulu tuh bahkan impian saya tuh cuman pengennya tuh kedai kecil gitu yang ada kue-kuenya, ada minumannya yang khasnya saya, misalkan seperti kopi kan yang biasa saya kan kebetulan. Oh ya saya lupa info, saya juga kebetulan sering buka lapak di Pendopo kalau setiap hari Minggu. Dulu kan masih ajang Car Free Day tuh tempat kita dulu. Nah yang biasa dijual gitu. Dulu impian saya hanya sebatas itu, kedai kecil gitu, nggak ada impian yang besar gitu gimana. Bukan yang nggak ada sih, tapi maksudnya mimpinya step by step. Tapi saya ada dikasih tahu seseorang gitu, mimpi itu jangan nanggung-nanggung gitu. Mimpi aja dulu, mimpi punya yang lebih besar aja gitu. Kalau sudah nanti ada jalannya, ada aja jalannya entah itu gimana gitu. Akhirnya saya bismillah dengan antara maju mundur cantik gitu ya buka offline ini, antara mentalnya kuat gak nih gitu ya kan Bu, mental itu penting ya Bu. Dan awal-awal buka itu sempat juga keteteran dengan SDM yang terbatas, maksudnya dengan yang ini dengan segala tetek bengeknya, tapi alhamdulillah sih sudah di 1 bulan ini sudah terlewatilah
ikatan itu udah tadinya kenceng banget tuh udah mulai kurang lah, udah mulai tahu ritmenya lah. Jadi kalau masalah yakin mau offline itu mungkin itu mimpi saya sih sebenarnya, kalau pengen offline store, oh itu apa, oh itu Tika Adam gitu, pengen gitu. Dan lebih tepatnya sih ingin menjamah customer yang biasanya ya kayak TRG, aduh nggak kebagian gitu ya Teh. Terdengar sudah terjawab. Atau misalkan gini kayak bolu gulung gitu ya, atau pai susu yang tadinya ada yang besar, sekarang ada yang mini-mini, ada yang slice-slice. Nah mungkin lebih kayak gitu, kayak donat kalau saya open order di rumah misalkan per 4 atau per kotak Ini gitu, bisa per pieces, bisa macam-macam rasa gitu. Bisa pakai dicicip lah. Iya, Bener. yang mau ini ambil gitu. Jangan lupa bayar. ambil. Bener. Bener banget, ini tadi nyambung sama yang di Bu Aprida bilang bahwa istilahnya produk dari Tika Adam ini kan memang terkenal pricey ya, tapi dengan adanya offline store gitu ya, ini kan juga membantu, aduh pengen banget nih nyobain Tika Adam gitu kan, nyobain produk dari Tika Adam gitu kan, oh sekarang udah ada offline ya, berarti kan kita nggak perlu beli 1 pack gitu kan, bisa cuman 1 doang atau misalkan bisa beberapa macam gitu kan. Ini berarti buat dari Mbak Tika sendiri sudah mulai merambah ke ini ya, ke perubahan. Iya. Perubahan Inovasi dari juga. inovasi Inovasi, ya kembali betul, kita ini sering sering bahas. banget Pasti kita ke bahas inovasi karena ya. mau tidak mau yang namanya kita pengusaha, kita harus bisa membaca situasi dan kondisi, bisa bertahan apa tidak nih gitu. Karena sama tadi makanya, tapi di belakangnya ini sampean offline ya. Biasanya kan karena memang kayaknya hampir semua mimpi teman-teman yang online kemungkinan titik kita merasa apa ya, ini pasti di offline. Karena apa? Offline itu seolah-olah terlihat lebih nyata ya, walaupun ya namanya seolah-olah gitu Bu. Jadi sebenarnya kan kalau secara ini Maya untuk kayaknya ini pasti lebih banyak di offline, maksudnya kendala atau yang kita hadapi gitu kan, karena ya banyak lah ininya secara entah manajemen kah gitu kan, yang banyak PR dan banyak yang harus dihadapi ketika offline dibandingkan online. Dibandingkan dengan kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi. Biasa kalau emak-emak ketemu ya, ini udah kayak di arisan kita ya. Belum lagi nanti ketemu sama segmen 3 sambil nyemil-nyemil kita ya. Ini tambah panjang lagi. Sampai tadi produser udah gini-gini, gitu Oh, ya. sudah ada arahan di Udah belakang. ada arahan di belakang. Oke, Kita akan baiklah. balik lagi di Brownies di obrolan bisnis untuk masuk ke segmen 2. Ini kita akan nanti membahas tentang strategi pasar dari Dapur Tika Adam mempertahankan customer-nya. Oke, customernya sampai saat ini. Jangan Jadi kemana-mana kemana-mana, tetap di Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies, UMKM mengudara,
UMKM Berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM Berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM Berdaya. Sahibul hikayat, batu tulisan urang bahari. Putri Mayang Sari Pangarang, Putri Mayang Sari Pangarang, anak raja Matahabang, anak raja Matahabang. Di kayu tangi lahir wan bagana, di kayu tangi lahir wan bagana, baka kalung irah dalima, baka kalung irah dalima. Bunga sangkar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, ibu kajang mati bakar ramah. Dibariakan lawan abahnya, dibariakan lawan abahnya, membayar baligasan uria, membayar baligasan uria. Uria mapasi di kalanya, uria mapasi di kalanya, bisa ngarasi hidup padua, bisa ngarasi hidup padua. Namun selangkar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, ibu kajang mati bakar ramah. Namun selangkar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, ibu kajang mati bakar ramah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM Berdaya. Sahibul hikayat, batu tulisan urang bahari.
Brownies, UMKM. Siapa nih? Saya nih, sedikit musiknya nih. Oke, Janet, silakan. Oke, baik kembali masih bersama dengan kami pastinya dalam program Brownies, obrolan bisnis edisi hari ini bersama dengan owner dari Dapur Tika Adam. Wow, tadi seru banget sampai istilahnya overload ya kita Iya, ngobrol tidak ya. terasa. Tidak terasa saking ramainya, saking serunya gitu kan. Oke, kita akan lanjut lagi nih, ini tentang strategi pasar mempertahankan konsumen ya. Ini kan dari online tiba-tiba menjadi offline gitu kan, dengan berbagai inovasi yang dikeluarkan juga oleh Tika Adam gitu kan. Ini memang luar biasa eksistensinya ya selama 10 tahun, dan customernya itu kan istilahnya itu aja juga ada kan ya Mbak, istilahnya yang bertahan, yang setia, bahkan yang baru pun sekarang itu banyak. Nah, bagaimana strategi dari Mbak Tika sendiri untuk tetap eksis dalam perwadaian Perkukisan ini segala rupa cookies, iya, roti Minuman ada, iya juga minuman sekarang. ada, wah bolu-bolu ini komplit ada ya, yang manis-manis pokoknya. Gimana nih Mbak Tika? Ya, kalau untuk customer betul seperti TRG bilang, ada yang customer lama dari dulu, ada juga yang baru gitu. Tapi mungkin sekarang tadi seperti kita pernah bahas ya, apakah mengikuti tren seperti tadi Mbak Janah tadi tren yang kue-kue viral gitu. Mungkin saya tidak termasuk yang sering untuk kue-kue viral. Saya tuh lebih pengen yang oh kalau orang mau cari kue ini di Tika Adam ada yang kayak gini enak loh gitu, maksudnya gitu, lebih yang gitu, atau sesuatu yang, atau kita ambil contoh misalkan donat gitu ya, siap segunung orang jual donat gitu, tapi kita coba explore untuk yang gimana yang supaya itu menarik hati orang, enaknya mungkin gitu, atau dari penampilannya mungkin seperti itu sih. Kalau saya lebih ke berusaha produk itu yang saya mantep secara hati, oh ya ini gitu, tapi nggak pengen yang apa nih yang lagi viral bikin nanti tiba-tiba lenyap. Jadi lenyapnya misalkan nih saya open order sus seperti dulu atau lapis walu, lenyap itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang waktunya aja nggak ada. Jadi membagi timing open ordernya aja gitu. Nah nanti mungkin dengan adanya offline store ini, nah hal-hal yang seperti itu yang akan saya mulai ini kan seperti jadi mereka bisa menemukan berbagai macam yang tadinya begitu sulit didapatkan gitu. Mungkin seperti itu sih Teh, tapi untuk kue viral mungkin saya bukan tipe yang mengikuti ya, gitu. Tapi kalau orang sih kadang-kadang, Kak ada ini ya kayak kromboloni lah waktu itu, atau milk bun gitu. Saya bikin, maksudnya saya bikin, tapi untuk misalkan konsumsi sendiri, oh jadi tahu oh segini gitu. Tapi untuk open order atau apa, tapi mungkin setelah adanya tapi kan waktu itu sebelum ada offline store ya, mungkin setelah adanya offline store mau tidak mau saya harus mulai mengikuti, betul, karena menambah variasi yang dengan sering baca, lihat, searching resep, uji coba, trial error lagi gitu. Apa ini layak untuk dikeluarkan di pasar yang sedang, entah itu trennya sudah agak ketinggalan sedikit, ya nggak apa-apa, yang penting yang masih trending lah istilahnya. Mungkin saya harus mulai mencoba itu setelah adanya offline store gitu. Karena mungkin dari konsumennya sendiri begitu ya, saya mau dong coba yang lagi viral tapi versinya dari sini gitu. Iya. Sering gitu Mbak. Sering ya? Ya, jadi Ayo dong Mbak Tika bikin dong Nah, versi Mbak Tika gitu. Dorongan dari luar Mbak ya. betul. Mungkin ya itu salah satu motivasinya offline store tadi, semoga bisa mulai memperbanyak produk itu gitu. Walaupun sebenarnya kadang setelah ada offline store ya Bu, maksudnya ini ada nggak? Oh belum bikin Bu gitu. Terus pengen bikin. Nanti ada lagi customer, ada nggak? Jadi sebenarnya memenuhi ekspektasi orang ya Bu. Kadang ada juga perasaan bisa nggak? Gitu. Maksudnya kan beda kan Bu kalau kita di rumah gitu. Tapi itu saya sambil terus belajar sih dengan ada hikmahnya ada offline store tuh itu gitu. Kalau Lebih menurut saya. tertantang ya, Betul. berarti kayak ini kayaknya kalau misalkan lihat display agak kosong nih, wah ini produksi lagi nih kan. Kalau Betul. misalkan dilihat dari updatean Instagramnya juga ya, maksudnya tuh ini fresh ya pembuatan dari produk-produk Dapur Tika Adam ini. Kalau abis tuh langsung di reload ya kan, gitu kan. Jadi langsung bikin bikin lagi memang fresh karena gitu. produksi di situ juga kan. Oh udah di situ ya sekarang ya Iya, produksinya. memang produksinya di situ ya dari awal. Kan repot juga kalau dari rumah bawa. Iya. Betul, jadi di situ. Nah, kemudahannya jadi gitu. Jadi kan kalau store-nya udah kosong bisa isi lagi apa gitu. Kadang malahan awal-awal buka dulu
baru buka gitu habis. Kita tuh kadang rasa nggak enaknya tuh orang datang nggak ada produknya. Aduh, baru buka kok udah tutup lagi gitu kan ya. Taunya produknya memang udah habis Betul gitu ya. sekali. Lebih baik kadang tuh kalau malam tuh kita tutup lebih cepat tuh bukan karena kita nggak terima, kadang-kadang etalase udah kosong kan nggak enak juga, orang datang lihatnya cuma 1-2 gitu. Masih memperbaiki sistemnya gitu. Kita sambil icip-icip. Wah, kita sambil icip-icip. Banyak Bu, sekali, sambil ini- dijelasin juga mungkin Mbak ya, ini ada apa Bener, aja. ada apa aja Mbak Tika? Mbak Tika bawa apa aja nih? Ini ada roti sobek, Roti kita sobek. ready juga di store. Kalau ini kita lapis waluh. Nah ini tuh dari waluh asli. Jadi dulu nama kalau saya menamainya ini dulu lapis waluh Borneo karena dari Kalimantan, betul. Jadi ini sebenarnya sudah saya bikin dari tahun sebelum saya pindah ke sini sih, mungkin sekitar 2011-an mungkin. Sempat diliput juga sama TV lokal Banjarmasin. Jadi seperti kayak kearifan lokal ya, gitu. Ini juga berarti salah satu signature dari Betul, Narkotika salah Adam satu. ya. Dan yang paling menarik adalah ini apa buder ya? Apa ya namanya? Roti apa nih? Roti manis aja. Betul, tapi kita bahannya premium lah. Premium. Ini ada juga gluten free ya. Iya yang kan ya? Kita bikin juga roti yang dari oatmeal khusus, jadi nono tepung gitu. ini Brownies juga kita sebenarnya, padahal harusnya saya bawa brownies oatmeal tadi ya, harusnya cocok ya sama momennya. Nah itu juga kayak brownies oatmeal itu kita less sugar gitu, terus kita pakainya nggak pakai tepung gitu, full oatmeal. Jadi mereka yang diet boleh menjaga makan mungkin boleh. Jadi yang nggak diet boleh, yang diet juga tetap enak. Betul. Itu tujuannya. Karena kan kadang makanan diet nggak terlalu manis, betul. Dia itu kan bener kan ya? Katanya sih. Katanya. Iya. Tapi Ada aku salah. dia tapi nggak kurus-kurus. Jadi bingung gitu, gimana? Ini juga ada produk Cincau. es cincau ya. Ini Boleh, Bu, silakan. Itu kita Ini nggak segar pakai banget, susu, nggak pakai santan, karena mungkin mereka ada kan yang intoleran susu gitu Sama atau mungkin santan, betul. Nah, jadi ini yang mungkin bisa menjadi value-nya dari Tika Adam. ini kopi juga bikin ya Mbak Tika Kopi ya? bikin, tapi kalau kopi kita kopi susu sih. Kopi susu ya, tapi memang udah berupa apa sih namanya cold brew ya biasanya ya Mbak, Iya. kalau udah kayak gini tuh ya. Jadi udah ready to drink ya. Iya, betul. Kita nggak usah order lagi dan lain sebagainya, itu udah langsung ada di etalasenya ya di sana ya. Apa Bu? Coba. Monggo. Ayo apa Bu? Kita lagi Kalau yang mencoba nggak suka mendengar susu penerawangan. Karena Enggak terlalu ini ya. amis ya. Iya benar. Ya kan? Nah, sama ini Kadang anak-anak kan juga ada yang apa alergi sih, lupa susu. ini namanya. Kita Cendol agak-agak mirip ya. Iya, Cendol. mungkin. Ya, Tapi kan nggak Tapi pakai santan. Iya, cuma Betul. sebelum arahnya ke rasa-rasanya agak nggak tahu kalau lidah Bu Hanpian bisa ini. Makanan tuh cuma 2 Bu. Enak dan enak banget. Ya, nah, itu nanti kalau ada gula merah ya, Bu. Ya, Jadi mungkin kan itu yang jatuhnya kayak jatuhnya. cendol. Iya, gitu. cendol dawet gitu ya ya. ada dikit gitu. Jadi Ya, maksudnya kayak perpaduan sih. Makanya tadi kan tidak terlalu berasa amis karena tidak ada susu. Betul. Jadi orang yang tidak suka susu premium gula aren ini ya. Iya. Organik. Ah, ini pakai gula aren organik. Fiber juga. Pakai fiber crime ya ini ya. Sebutin lagi. Pokoknya dengan segala campurannya. Benar lah banget. pokoknya. Dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa Mbak Tika ini mencapai sesuatu pencapaian tertinggi. Ceritakan. Ya. Alhamdulillah itu juga saya kayak mimpi ya, selain offline store itu mimpi, kalau ini mimpi yang nggak terduga gitu, tiba-tiba rumah saya tuh didatengin sama tim Istana Kepresidenan waktu itu. Saya sampai saking takjubnya saya tidak ada dokumentasi berfoto dengan mereka. Sampai saya ngantar juga tidak ada. Jadi waktu itu kan Bapak RI 1 Bapak Joko Widodo meresmikan Jalanan Saruna. Jadi saya ditunjuk untuk mempersiapkan snack box PPIP untuk RI 1 dan tamunya gitu. Jadi cukup shock juga dengan waktu yang singkat sekali. Kalau nggak salah mereka datang hari ini, mereka minta kepastian hari ini, padahal di hari yang bersamaan saya menerima snack box dari perusahaan di Tanjung juga, perusahaan besar. Waktu itu Bapak Erick Thohir kalau nggak salah datang juga, jadi mereka juga pesannya dalam skala besar.
mereka datang itu saya sambil antara mau sholat istikharah aja sih. Apa saya terima apa gimana gitu, tapi saya ngobrol dulu dengan tim karena saya nggak mau egois gitu. Kalau saya iya aja, terus saya bilang gimana nih gitu, bisakah, terus kalau ditolak kesempatan nggak datang 2 kali, nanti udah ada keburu ganti presiden ya kan, ya kan, sebetulnya bukan saya yang dipilih gitu. Jadi saya bilang oke lah, Bismillah, gas aja gitu dengan segala ketentuan dari protokol istana yang begitu ketat gitu. Alhamdulillah sampai pengantaran pun dari Pas Pampres dengan segala pengecekan yang luar biasa, alhamdulillah Dapur Tika Adem bisa mensupport snack box premium, bukan premium lagi, menurut saya itu super premium gitu untuk Bapak Joko Widodo dengan segala ketentuan beliau, nggak boleh makan ini, nggak bisa makan itu gitu. Ini boleh dikasih bocoran kemarin snack VVIP-nya apa aja nih isinya Mbak Tika? Waktu itu saya nggak lupa, cuman roti, cincau ini juga salah satu karena saya jelaskan nggak pakai susu, nggak pakai santan, kopi juga ada waktu itu. Terus tapi Bapak nggak bisa keju katanya, keju dan lain-lain. Jadi waktu itu saya nggak bikinkan yang keju-kejuan ini sih. Terus ada yang asin-asin gurih-gurih juga, sama waktu itu saya bukan kerjasama sih, mereka minta kletikan ya. Kalau saya baru tahu kletikan tuh kayak snack apa cemil-cemilan gitu yang kayak kerupuk gitu-gitu. Saya bingung apa nih gitu, nggak mungkin dong saya sembarangan atau saya tanyalah ke Mbak Rika waktu itu, Mbak ini di bawah Disperindak siapa nih yang recommended gitu. Nah waktu itu yang saya jual di toko nih sekarang, kalau pangsit, keripik pangsit yang berarti berkolaborasi betul ya dengan UMKM lainnya. Terus saya bilang tapi setelah saya coba gitu nggak terlalu berminyak karena Bapak juga nggak boleh katanya terlalu yang berminyak dan lain-lain. Akhirnya jadilah snack itu dengan segala luar biasa sih waktu itu. Itu pencapaian pertama dulu ya sebelum store gitu, artinya itu mimpi yang belum yang nggak ada direncanakan mau gimana gitu, tiba-tiba seperti mimpi aja gitu, langsung didatengin tim dari istana gitu. Ini menimbulkan itu lagi nggak sih Bu Ap, maksudnya untuk brandingnya Mbak Tika tambah naik lagi gitu pastinya. ketika istilahnya ini produknya pernah dicicipi oleh RI1 bukan Makanya main-main kadang-kadang ya. teman-teman gini, seharusnya kan teman-teman UMKM itu sebenarnya bisa tadi saking ininya lupa foto sebenarnya. Iya. Sebenarnya Jadi kan tidak ada bukti fisiknya Bu. Kadang-kadang bukan apa sih namanya netizen ya, iklan benar. biasa. Oh ini nih, tapi kan ketika walaupun mungkin ya sekedar pegang doang, itu kan udah bisa kita bahasanya jual lah. Kasarnya bahasanya kita bisa kita jual. Cuman produknya aja yang sempat kepotong. Sebenarnya makanya kadang-kadang kan perlu kamu branding, entah itu ownernya ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman nggak pede aja sebenarnya antara branding nama dengan si owner itu harusnya balance. Harusnya gitu, bukan ini siapa yang punya, enggak, orang bahasanya masih ini kan kayak ragu gitu, tapi ketika kita udah menyonding bahasanya ini si ownernya seperti ini brand produknya seperti ini, ya kemungkinan pasti ada nilai tambah sebenarnya gitu. Malah nilai tambah dari produk tersebut. Tapi nggak tiba-tiba ketika Mbak Tika dicicipin RI1 langsung harganya naik gitu ya, dinaikin gitu ya. Masih sama aja, Mbak. Masih tetap sama aja ya. Tiba-tiba karena ini pernah dimakan Joko Widodo gitu kan, Pak Jokowi tiba-tiba harganya naik jadi gitu. Ini Mbak, ini ternyata sekelas ini produknya seperti ini loh gitu. Karena value yang kita angkat kan itu sebenarnya yang menjadi apa ya, yang dijual sama Mbak Tika kan itu harusnya gitu loh. Oh ini produk yang ini kan Ini Jokowi yang tadi ini ya, loh, harusnya. ini yang kemarin inilah gitu. Sebenarnya harapannya cuma ya karena saking ininya kan tadi lupa. Excited. Ya. Iya, sampai lupa ya. Ini semoga itu snack tuh kan pertama kali kita drop dulu di bandara Warukin gitu. Terus datanglah Pas Pampres dengan sosok tubuhnya yang tegap dan itu dia. Yang mana ya snack box? Oke, mau diambil satu untuk diperiksa di titik bukan di apa sih dikasih Sampel-sampel. jadi diperiksa, didedel semua gitu. Apakah ada apa gitu. Nah, itu aja betul. Apakah saya sempat foto? Enggak sempat ya itulah. ini ya Mbak ya, takut Udah mau mana? Oh iya Pak gitu. Yang penting pas sudah selesai kayaknya kuenya aja ternyata yang sempat terdokumentasi. Tapi nggak apa-apa lah Mbak Tika ya, tapi kan memang ada kebanggaan tersendiri Pastinya, ya. ya. Ini sama juga mungkin nilai plusnya dari produk dari Dapur Tika Adem ini juga memiliki apa ya, sesuatu yang lain. Kalau misalkan yang saya rasakan atau teman-teman dari yang ngobrol juga kayak ada prestis gitu loh Bu. Jadi memang iya karena brandingnya tuh udah kayak
makan roti dapur Tika Adam udah kayak makan roti mereknya LV gitu. Nah, Nah, nilai itu yang tidak bisa didapat secara instan. Apalagi beliau sudah 10 tahun kan. Nah, nilai itu yang harusnya yang mudah-mudahan nanti mungkin bisa ke Haki harapannya. Gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya sih bukan kita yang kayak sok-sokan tuh bukan. Cuma gini, ini adalah apresiasi untuk pencapaian diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi si pelaku pun harusnya sadar bagaimana caranya dia menghargai dirinya sendiri sebagai ya pengusaha, maksudnya saya pengusaha nih, ini yang harus saya ini. Nah, harusnya kan itu. Jadi kalau cuma sekedar ini ya bahasa kita sih bukan pengusaha, pedagang gitu kan. Itu perbedaannya. Cuma kalau ke arah sini berarti kan apalagi ini udah 10 tahun kayaknya, kalau udah 10 tadi hatam kan secara materi, dan ini kayaknya hatam udah turun naik. Nah, tadi tinggal bagaimana ya tadi beliau mungkin ini loh, kenapa aku seperti ini, kenapa ini kan itu aja lagi Tinggal branding. bercerita aja. Iya, ya. tinggal ininya aja. Jadi nanti mungkin nextnya apa, mungkin ada buka cabang kah? Nah, itu kan next berikutnya gitu. Tinggal meraih mimpi-mimpi lainnya lagi, Bu. Mbak Jana terakhir sebelum kita pamit mungkin untuk dipersilahkan Mbak Tikanya. Mbak Tika boleh boleh dipromosikan lagi Mbak, mungkin yang ingin beli, mungkin ada kita pada pendengar juga radio di mana bisa belinya. Sekarang Dapur Tika Adam sudah ada offline store-nya ya. Kita sudah punya di Mabuun, posisinya di Mabuun, sebelah kiri jalan, sebelah laris ban persis. Jadi kalau ada yang mau kue-kue, mungkin tapi kalau untuk kue ulang tahun kita masih sementara made by order dulu. Tapi kalau untuk cemilan-cemilan insya Allah kita sudah ready. Jadi monggo mari dilarisin. Luar biasa sekali, tanpa terasa waktu sudah berlalu begitu cepatnya, sampai dia tadi saking ramenya, serunya, excited mendengar pengalaman ceritanya dari Mbak Tika, sampai kita nggak sempat icip-icip gitu. Nanti kita di belakang layar kita akan icip-icip ya. Ini luar biasa enak banget. Iya, kita udah cicipin satu aja sudah kayak selera saya sama-sama Pak Jokowi berarti ya. Mbak Tika sukses banget untuk Dapur Tika Adamnya. Semoga nanti upacara bendera di IKN bisa disupport lagi, masuk lagi. Sponsorinya luar biasa sekali ya. Sukses untuk offline store-nya, sukses untuk segala rupanya. Ya, dan juga buat Ibu Aprida, terima kasih banyak. Ini seru banget karena full banget kita berbagi pengalaman, cerita, informasi juga, pengalaman yang luar biasa ya. Ini dari sudah 10 tahun, sudah lama sekali, Ya. pokoknya sudah suhu lah ya. Semoga bisa bermanfaat buat yang menonton kita pada hari ini. Dan terima kasih Jero ucapkan pasti juga untuk para pemirsa ataupun para pendengar dimanapun Anda berada ya, yang dari tadi sudah mendengarkan kita, menyaksikan kita membahas tentang UMKM yang datang hari ini, yaitu bersama dengan owner darinya Tika Adam. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Kita tunggu nanti Ibu Ap membawa UMKM apa lagi ya kira-kira. Ditunggu juga. Nanti ditunggu saja pastinya, kita di setiap hari Kamisnya Mbak ya. Benar banget. Di setiap paginya kita akan menemani rekan-rekan sekalian pada hari Kamis pastinya dengan episode-episode yang menarik lainnya. Betul banget. Atau misalkan pengen sama siapa, komen saja. Nah, ya. boleh Nanti Mbak akan request kita dong, datangkan. boleh. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita berdua pamit dari Brownies Obrolan Bisnis. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.